Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu ya, dan selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita coba bahas contoh 1.5 ini ya, contoh 1.5 dari buku BSE Matematika kelas 8 halaman 11. Soalnya adalah tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, di dalam buku paket sudah ada pembahasannya ya, seperti ini ya. Anda bisa buka buku paketnya, bisa pelajari di situ ya. Nah, contohnya barusan diminta menentukan bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu bilangan genap ini ya. Nah, bilangan genap adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi 2. Nih, bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, kita akan menentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, kemudian nanti pada latihan 1.1 nomor 1 kita juga diminta menentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Bilangan genap ini adalah bilangan genap ya, barisan bilangan genap 2, bilangan genap pertamanya 2, kemudian yang kedua 4, ketiga 6, keempat 8 ya, ini ya. Ini bilangan pertamanya adalah 2. Ini 2 ya. 2. Kemudian bilangan keduanya 4, ketiga 6, keempat 8 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah 3 bilangan genap berurutan yang pertama. Kemudian ini 3 bilangan genap berurutan yang kedua. Ini 4, 6, 8 ya. Nah, ini 3 bilangan genap berurutan yang ketiga. Kelompok maksudnya ya. Ini kelompok ke-1. Nah, kelompok keduanya dari sini. Nih, kelompok ketiganya dari sini. Itu ya. 3 bilangan genap berurutan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nah, kita akan mencari polanya ya. Pola dari pola dari jumlahnya. Supaya kita tahu yang berjumlah 60 itu 3 bilangan genap yang mana saja. Nah, cara mencari polanya kita coba tulis dulu seperti ini ya. Nah, nih. Nah ya. Nah, barusan sudah disebutkan bahwa yang pertama, kelompok pertama terdiri dari 2, 4, dan 6. Ini kelompok pertama ya. Nih. Terdiri dari 2, 4, 6 tadi ini. Ini adalah kelompok yang pertama, 2, 4, 6 nih ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua 4, 6, 8. Kelompok yang ketiga 6, 8, 10. Kelompok yang keempat 8, 10, 12. Gitu yang akan kita amati ya. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan pertamanya. Nih 2, 4, 6, 8. Bilangan pertama pada kelompok ke-1 adalah 2. Bilangan pertama pada kelompok kedua adalah 4. Bilangan pertama pada kelompok ketiga adalah 6. Bilangan pertama pada kelompok keempat adalah 8. Kita akan mencari polanya ya. Apa persamaan dari keempat bilangan ini. Nah, 2 itu bisa diperoleh dari 1 kali 2. Bisa juga diperoleh dari yang lain, tapi yang akan kita amati adalah 2 itu bisa diperoleh dari 1 dikali 2. Kemudian 4 bisa diperoleh dari 2 dikali 2. 6 bisa diperoleh dari 3 kali 2.
8 bisa diperoleh dari 4 kali 2. Nah, 1, 2, 3, 4 bilangan-bilangan yang ini itu sama dengan kelompok yang ini ya, sama dengan bilangan-bilangan yang menunjukkan kumpulan ke-nya atau urutan ke-nya ya. Nih, 1 sama dengan yang ini, 2 sama dengan ini, 3 sama. Nah, kenapa ini harus kita samakan dengan urutannya? Itu untuk mencari pola nanti yang keberapa gitu, yang keberapa, urutan yang keberapa yang hasilnya 60. Nah, itu Mas kita ya. Nah, kita tulis dulu simpelnya. Kemudian kita juga akan mengamati pola jumlahnya. 2 ini bilangannya 2, 4, 6 kita jumlahkan. 2 ditambah 4 6, 6 ditambah 6 12. Berikutnya bilangannya adalah 4, 6, 8. Nah, kita jumlahkan 4 ditambah 6 10, 10 ditambah 8 18. Atau berikutnya kelompok ketiga 6, 8, 10. Kita jumlahkan 6 ditambah 8 14 ditambah 10 24. Nah, kelompok ketiga bilangannya adalah 8, 10, 12. Kita jumlahkan 8 tambah 10 18, 18 ditambah 12 30. Nah, kita akan mengamati pola jumlah ini ya. Nah, 12, 18, 24, 30 kita tulis di sini untuk melihat polanya. 12 itu bisa diperoleh dari 2 kali 6. Ini salah satu cara memperolehnya ya. Kemudian 12 bisa diperoleh dari 2 dikali 6. Kemudian 18 bisa diperoleh dari 3 dikali 6. 24 bisa diperoleh dari 4 dikali 6. Kemudian 30 bisa diperoleh dari 5 dikali 6. Nah, ini sudah berurutan ya. 2, 3, 4, 5. Kalau kita lanjutkan nih ya. Ini yang masih kosong adalah urutan ke 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sekarang kita lihat polanya ya. Kita lanjutkan juga. Kita ingin mencari urutan keberapa, yang kita cari adalah jumlahnya. Nanti jumlah 60 itu ada di urutan keberapa. Nah, sekarang kita coba teruskan dulu pola jumlah, karena yang diketahui adalah pola jumlah ya. Bentar. Kita akan mencari ada di urutan keberapa ya. Nah, ini coba ya kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah ya, kita lanjutkan. Sini ini 5 ya. Berarti berikutnya adalah 6. Kita lihat ya. Berikutnya adalah 6. Nah, gini. Tuh ya. Berikutnya adalah 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini semuanya kali ya. Kemudian ini semuanya juga 6. Berarti tinggal melanjutkan. Ini kali, ini 6. Ininya juga tinggal melanjutkan 5, ini 6. Kemudian kita hitung 6 kali 6 sama dengan 36 ya. Nah, berikutnya pola berikutnya, urutan berikutnya pasti di sininya 6, kemudian di bawahnya kali juga. Nah, ini berarti 7 kan gitu ya, karena berurutan 2, 3, 4, 5, 6, berikutnya 7. Nah, pada barisan ini tulisannya adalah 6 dikali 7. Kemudian kita hitung ya, 6 dikali 7 itu berapa? 42. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi urutan berikutnya, berarti 6 dikali 8 ya, bagusan anak ya, 48. Selanjutnya 6 dikali 9, 54. Berikutnya 6 dikali 10, 60. Nah, kita ketemu ya dengan bilangan yang kita cari, yaitu 6 dikali 10. Nah, jumlah yang kita cari adalah 60. 60 itu bisa diperoleh dari 10 kali 6. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini juga dilanjutkan nih tadi. Ini tadi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya berarti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 60 ini ternyata berada pada urutan ke 9. Gitu ya, nah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu
urutan ke-9 urutan ke-9 atau kelompok ke-9 itu terdiri dari bilangan apa saja? Ini yang urutan keempat atau kelompok 4, bilangannya adalah 8, 10, 12. Nah, nanti yang ke-9 itu bilangannya apa saja? Nah, cara mencarinya kita perhatikan juga pola ini, pola bilangan pertamanya ya. Tadi pola bilangan pertamanya ternyata yang pertama nih, pola bilangan pertamanya untuk urutan pertama, bilangan pertamanya adalah 2 yang bisa diperoleh dari 1 kali 2. Urutan kedua, kelompok kedua ya, ini kelompok kedua ini. Nah, bilangan pertamanya 4 diperoleh dari 2 kali 2. Kemudian kelompok ketiga atau urutan ketiga ini ya, kelompok ketiga, bilangan pertamanya adalah 6 yang diperoleh dari 3 kali 2. Nah, semuanya sama ya, setiap bilangan pertama ini ada pengalinya 2, semuanya dikalikan 2. Nah, kita ikuti pola ini, berarti pada urutan ke-9, nah pada urutan ke-9 di sini ya, di urutan ke-9 di sini nanti bilangannya juga sama ya, bilangannya juga akan dikali 2. Nah, kemudian kita lihat pengalinya nih, pengalinya di sini berapa ya. Nah, kita perhatikan kelompok pertama nih, kelompok pertama pengalinya 1, kelompok kedua atau urutan kedua pengalinya 2, kelompok ketiga, nah ini kan sama ya, 1, 2, 3, 4, berarti yang ke-9 adalah 9 di sini. Itu ya, pengalinya 2 tetap. Jadi di sini nanti tulisannya adalah 9 kali 2. Kemudian kita hitung. 9 kali 2 adalah 18. Nah, begini ya. Coba kita perhatikan. Nah, nih. Nah, di semua dikali 2 kan gitu ya. Oh, dari atas nih. Ini 2. 2, 2, 2, 2, berarti ini juga 2. Kemudian ini kali. Nah, di sini juga berarti kali ya. Nih. Tuh, bentar. Nih, ini juga kali. Nah, sini juga akan ada kali, sama mengikuti pola ya, pola ini pola nih ya, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti ini juga dikali 2. Nah, sekarang bilangannya ini urutan ke-1, sini 1, 2, kelompok ke-1 1, kelompok kedua 2, kelompok ketiga 3, kelompok keempat 4, berarti kelompok ke-9 pengalinya adalah 2 ya. Nih, kelompok ke-9 pengalinya adalah 9, maaf. Nah, tinggal dihitung. 2 dikali 9 adalah 18. Nah, ini ya, hasilnya adalah 18. Berarti bilangan pertama pada kelompok 9 ini ya. Bilangan pertama pada kelompok 9 adalah 18. Nah, kalau sudah tahu bilangan pertamanya 18, tinggal dilanjutkan ya. Bilangan pertamanya 18. Nih, bilangan pertamanya tahu 18 ya. Berarti bilangan keduanya adalah 20 ya, ditambah 2 karena genap. Kemudian bilangan ketiganya adalah 22 karena ditambah 2 juga ya, begitu. Nah, ini adalah 3 bilangan genap yang jumlahnya 60. Sekarang kita cek betul tidak nih jumlahnya 60. Kita cek ya di sini. Kita cek nih. 18 ditambah 20. Maaf, ini salah tulis, maaf ya. Diganti dulu. Ini harusnya 60. Kok salah lagi nulisnya. 60. Ya. Tuh, 18 ditambah 20 18 ditambah 20 38 ya, 38 ditambah 22 60. Begitu ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian pada latihannya yang ditanyakan adalah 3 bilangan genap berurutan sama seperti ini ya, berurutan yang hasilnya 90. Jadi di sini diketahui harus 90. Harus 90. Nah, kita coba di-cut ya. Kalau ini diteruskan itu kan akan panjang.
nanti urutan ke-10 berapa, ke-11 berapa, dan seterusnya. Itu tidak usah kita lanjutkan. Kita lihat saja ini. Barusan yang ke-9, 60 itu ada pada urutan ke-9. Nah, lihat polanya saja di sini ya. Nah, 60 itu diperoleh dari 10 kali 6. Berarti kita akan mencari 90 gitu kan ya, karena yang dicarinya ada 90. Nanti kita cari 90 itu diperoleh dari berapa kali berapa, tetapi polanya sama dengan ini. Diperoleh dari berapa kali berapa, yang hasilnya 90 dengan mengikuti pola yang ini ya. Nah, coba berarti kita akan cari tahu di sini tetap dikali 6 gitu kan ya, di belakangnya tetap dikali 6. Nah, tinggal cari bilangan ini. Nah, ya, coba kita cari sebuah bilangan. Bentar ya. Ini kita potong ya. Nah, ini ya. Cari sebuah bilangan. Nih, cari ya. Nah, ini. Cari sebuah bilangan yang kalau dikali 6 hasilnya 90. Betul. Kenapa seperti itu? Karena ini mengikuti pola. Ini kali 6, kali 6, kali 6, kali 6. Berarti di sini juga harus kali 6. Nah, ini hasil yang diminta kan. Hasil yang dimintanya adalah 90. Nah, kita cari yang ini. Ini 12 diperoleh dari 12 diperoleh dari 2 kali 6. 18 diperoleh dari 3 kali 6 dan seterusnya. Tadi 60 diperoleh dari 10 kali 6. Berarti sekarang kita mencari sebuah bilangan ya yang kalau dikali 6 hasilnya 90. Kenapa harus dikali 6? Karena polanya dikali 6. Begitu. Nah, cara mencarinya tentu salah satunya dengan cara dibagi ya, karena kebalikan dari kali adalah bagi. Cari, bagaimana cara mencari B? B bisa diperoleh ini ya, bisa diperoleh dari 90 dibagi 6. Nah, 90 dibagi 6 adalah 15 ya. 90 dibagi 6 adalah 15. Nah, berarti di sini adalah 15 ya. B-nya adalah 15. Kalau B-nya sudah tahu 15, sekarang kita cari urutan ke berapa di sini ya. Nah, ininya berapa gitu. Kalau di sininya 15. Nah, sekarang perhatikan lagi. Perhatikan baik-baik ya. Ketika di sini 2, pengalinya 2, ternyata kelompoknya kelompok 1 ya. Ketika pengalinya 3, ternyata kelompoknya kelompok 2 atau urutan kedua ya. Kemudian ketika sini 4, sini 3. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya. Ini 5, ini 4, ini 6, ini 5, sini 7, sini 6. Di sininya 8, di sini 7, di sininya 9, sini 8. Kemudian sebelah sini 10 pada urutannya yang ke-9. Berarti ketika pengalinya adalah 15, barusan kan pengalinya 15 ya, pengalinya 15, maka di sini urutannya adalah urutan yang ke-14 ya, betul ya. Sekarang coba kalian perhatikan ya, kita coba ganti B-nya dengan 15 ya, ibu tulis ulang di bawah. Bentar ya. Nah, ini B-nya kita ganti dengan 15. Ganti dengan 15. Nah, karena pengalinya 15, berarti urutannya adalah urutan yang ke-14 karena mundur 1 ya. Bentar ya. Nah, urutannya urutan ke-14. Nah, kemudian karena urutannya ke-14, kita sekarang cari bilangan pertamanya. Nah, tadi kalau urutannya ke-9, berarti bilangan pertamanya 18 diperoleh dari 9 kali 2 ini ya. Nah, berarti kalau urutannya ke-14, berarti bilangan pertamanya adalah 14 dikali 2 ya. Nah ya, kita coba ganti dulu. Karena ini ke-14,
Berarti di sini bukan 9 ya, tetapi 14. Nah, kita ganti dulu ya, jadi 14 terus kali 2. 14 kali 2 hasilnya adalah 28. Nah, dengan demikian berarti bilangan pertamanya adalah 28. Nah, kalau sudah tahu bilangan pertamanya 28, tinggal ditulis di sini. Berarti bilangan pertamanya adalah 28. Nah, ganti ini jadi 28. Kemudian bilangan keduanya ditambah 2 karena bilangan genap ya, berarti 30. Ini 30. Kemudian yang terakhirnya 32. Bilangan ketiganya. Nah, sekarang kita cek betul tidak hasilnya 60 ya, kita Nah, kita cek hasilnya harus 60 ya. Kita cek betul tidak 60. Kita periksa di sini. Ya. Copy. Kita periksa sini. Kita cek ya. Berarti 28 ditambah 30 tambah 30 ditambah 32 ya. Kita hitung 28. Nah, enaknya ditambah 32 dulu ya biar pas ya. 28 ditambah 32 itu berapa? 60 ya. 60 ditambah 30 90. Ini hasilnya adalah 90. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Sehingga 3 bilangan genap berurutan yang hasilnya 90 adalah 28, 30, 32. Ini cara menentukan atau cara menjawab pertanyaan yang diberikan pada latihan 1.1 dengan memanfaatkan pola bilangan tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.